Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Wahdini, nomor induk mahasiswa 200222164. Baik, di video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai analisa dan evaluasi perencanaan daerah. Langsung saja di slide selanjutnya ada pengertian evaluasi dalam perencanaan, yaitu menguraikan strategi mengenai cara mendapatkan dan menganalisis data yang akan membantu meningkatkan efektivitas dari suatu evaluasi program pendidikan. Selanjutnya ada pengertian evaluasi pembangunan. Evaluasi pembangunan daerah merupakan kegiatan evaluasi untuk menilai pencapaian sasaran pembangunan nasional di daerah serta menganalisis permasalahan dan faktor keberhasilan dalam proses pelaksanaan pembangunan sehingga menjadi lesson learned bagi perbaikan kebijakan pembangunan daerah pada tahap berikutnya. Selanjutnya ada pengertian evaluasi. Nah, evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Selanjutnya ada perbedaan analisis dan evaluasi. Nah, secara etimologis, analisis berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Sedangkan evaluasi memiliki arti penilaian, memberikan penilaian. Selanjutnya ada tahap evaluasi. Evaluasi ada 4. Yang pertama, menentukan topik evaluasi sehingga pastikan sudah tahu apa yang akan dievaluasi. Yang kedua, merancang kegiatan evaluasi yang mampu menentukan keberhasilan program. Dan yang ketiga, menetapkan cara atau metode evaluasi yang akan digunakan. Dan yang keempat adalah melaksanakan evaluasi, mengolah dan menganalisis data hasil evaluasi tersebut. Selanjutnya ada tujuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Ada 4 poin juga. Yang pertama, untuk menjamin terlaksananya kebijakan, program dan proyek sesuai dengan target dan rencana yang telah ditetapkan. Yang kedua, agar ada umpan balik terhadap kebijakan, program dan proyek untuk diteruskan, dilanjutkan dengan perbaikan atau dihentikan. Selanjutnya, untuk membantu pemangku kepentingan belajar lebih banyak mengenai kebijakan, program, dan proyek. Dan yang terakhir adalah agar kebijakan, program, dan proyek mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publis. Selanjutnya ada pertanyaan, mengapa pembangunan daerah perlu dilaksanakan? Nah, mengapa perlu? Karena perencanaan pembangunan daerah merupakan fungsi yang sangat penting dan strategis, karena dengan perencanaan kita bisa melihat daerah akan dibawa kemana dengan tetap mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya tujuan pembangunan. Nah, tujuan pembangunan sosial adalah mengangkat kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial yang berkonotasi pada suatu kondisi sosial di mana masalah-masalah sosial diatur. Kebutuhan sosial dipenuhi dan terciptanya kesempatan sosial, bukan sekedar kegiatan, amal ataupun bantuan publis yang diberikan oleh pemerintah. Selanjutnya, pendekatan pembangunan. Nah, pendekatan pembangunan yaitu pendekatan pertumbuhan dan pemerataan, paradigma ketergantungan, pendekatan kebutuhan pokok, dan pendekatan kemandirian. Nah, adapun tahap perencanaan. Yang pertama, penyusunan rencana ada beberapa poin. Yang pertama, rancangan rencana pembangunan nasional atau daerah, rancangan rencana kerja DEP atau lembaga atau SKPD, dan yang bagian C, musyawarah perencanaan pembangunan, dan yang terakhir adalah rancangan akhir rencana pembangunan. Nah, nomor 2 adalah penetapan rencana. Ada 3 poin. Yang pertama, RPJP NAS dengan undang-undang dan RPJP daerah dengan Perda. Yang kedua, RPJM dengan peraturan presiden atau kepala daerah, dan yang terakhir adalah RKP atau RKPD dengan peraturan presiden atau kepala daerah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pemaparan
pada pemaparan yang telah saya jelaskan. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.